Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah. Saya mahasiswa Universitas Siliwangi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Geografi angkatan 2019. Nah, pada video kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang region uniform dan juga region nodal. Nah, untuk saat ini setidaknya atau sekurang-kurangnya ada dua tipe yang digunakan oleh ahli-ahli geografi dalam mengklasifikasikan permukaan bumi. Yang pertama, region uniform atau region formal, dan yang kedua, region nodal. Nah, yang pertama ada region uniform atau yang biasa disebut region formal. Region uniform yaitu region yang dibentuk oleh adanya kesamaan penampakan, termasuk salah satunya iklim ataupun vegetasi, tanah, landform, pertanian, ataupun penggunaan lahan lainnya. Region ini bisa ditandai dengan bentuk-bentuk penampakan lahan dengan pola umum dari aktivitas seperti pertanian, industri, perkebunan, pemukiman, ataupun bentuk lahan lainnya. Nah, untuk contoh dari geografi regional uniform, khususnya di wilayah saya, yaitu Parung Panjang. Pada wilayah Parung Panjang ini, terdapat kesamaan seperti terdapatnya perbukitan yang ada di wilayah tersebut. Tetapi, perlahan bukit-bukit itu pun menghilang karena adanya aktivitas pertambangan. Lambat laun, daerah Parung Panjang ini menjadi daerah pemukiman karena daerah ini termasuk dataran rendah. Selain itu, berkembangnya pemukiman di daerah ini karena daerah Parung Panjang termasuk daerah hinterland untuk wilayah Jakarta dan Tangerang. Nah, yang kedua ada region nodal atau yang biasa disebut dengan region dinamis. Region ini ditandai oleh adanya gerakan dari daerah sekitarnya menuju ke pusat. Pusat ini disebut juga sebagai node. Bisa dibilang, sejauh manakah node dapat menarik daerah sekitarnya sehingga terciptanya interaksi yang maksimal, sejauh itulah batas region nodal. Terdapat 4 unsur yang esensial dalam struktur regional nodal, yaitu yang pertama, adanya arus barang serta ide atau gagasan manusia. Dalam hal ini, barang, ide, ataupun gagasan manusia akan terus bergerak sehingga menciptakan mobilitas. Dan yang kedua, adanya pusat yang menjadi pusat pertemuan arus tersebut secara terorganisir. Dalam hal ini, barang, ide, ataupun gagasan manusia akan bertemu di dalam satu pusat yang sama. Contohnya, barang akan berpusat di pasar dan ide atau gagasan manusia berpusat di sekolah. Yang ketiga, adanya wilayah yang makin meluas. Hal ini karena pengaruh region nodal yang dapat menjangkau wilayah sekitarnya, seperti adanya pasar yang dapat menjangkau wilayah di sekitar pasar tersebut. Dan yang keempat, adanya jaringan tempat tukar-menukar berlangsung. Hal ini dimulai dari suatu hal yang kecil, seperti adanya pedagang kaki lima, warung, minimarket, dan supermarket. Contoh dari geografi regional nodal, khususnya di wilayah Parung Panjang, terdapat stasiun yang merupakan tempat pemberhentian kereta. Karena kereta termasuk transportasi umum yang cukup besar, hal ini menyebabkan banyak orang yang menuju stasiun tersebut untuk mencapai wilayah lainnya. Stasiun ini dijadikan pilihan oleh beberapa masyarakat yang berada di wilayah sekitar Parung Panjang. Dan yang kedua, adanya pasar. Pasar ini menjadi pusat tukar menukar barang di wilayah Parung Panjang. Dan juga pasar ini memiliki jangkauan yang cukup luas karena dapat menarik orang-orang yang berada di wilayah sekitar Parung Panjang untuk menukar barang di sini, melakukan transaksi di sini. Selain itu, banyak juga masyarakat dari wilayah Tangerang yang terkadang menukar barang atau melakukan transaksi di pasar Parung Panjang. Nah, seperti itulah penjelasan dari region nodal dan region uniform beserta contohnya. Jika ada kesalahan, saya tolong koreksinya di kolom komentar. Terima kasih.